Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Hanifa dari kelas 12A. Di sini saya akan melakukan presentasi melalui video tentang materi radiasi gelombang elektromagnetik. Selamat menyaksikan. Gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum apa sih itu gelombang elektromagnetik? Nah, radiasi gelombang elektromagnetik ini di zaman sekarang sudah dikembangkan melalui ilmu pengetahuan maupun teknologi. Secara istilah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal yang terbentuk dari osilasi magnet, listrik, dan medan magnet yang saling tegak lurus, serta dapat merambat di ruang hampa tanpa memerlukan medium. Ada salah satu ahli fisikawan yang bernama Maxwell. Menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat dan karena dipengaruhi oleh ruang vakum. Selain itu, radiasi gelombang elektromagnetik dipengaruhi oleh dua besaran, yaitu permeabilitas magnet atau yang biasanya dilambangkan oleh U, dan permitivitas listrik atau yang biasanya dilambangkan dengan epsilon. Kemudian di situ ada contoh-contoh gelombang elektromagnetik melalui sinar matahari. Di situ bisa kita lihat ada sinar yang tampak oleh mata dan ada sinar yang tidak tampak oleh mata. Bisa kita lihat di sebelah kiri ada sinar kosmo, sinar gamma, sinar X, dan sinar violet. Di situ panjang gelombangnya beda-beda. Yang jelas sinar-sinar tadi tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian di sebelah kanan ada sinar ultra infrared, ada gel mikro, ada gel panjang, ada gelombang radio. Itu juga tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian di bagian tengah ada warna-warna yang terlihat seperti warna biru tua, biru muda, hijau, kuning, oranye, atau jingga. Itu adalah salah satu contoh cahaya atau sinar yang bisa dilihat oleh mata. Kemudian ada jenis-jenis radiasi elektromagnetik. Jadi jenis-jenis radiasi elektromagnetik itu terbagi menjadi dua, yaitu yang asalnya dari alami, yang kedua yang asalnya dari buatan. Yang pertama-tama yang alami dulu. Jadi contoh sumber radiasi elektromagnetik secara alami diantaranya berasal dari matahari, bintang, sinar gamma dari kulit bumi, hasil peluruhan radon dan thorium di udara, radioaktivitas alam, dan sinar kosmos. Kemudian lanjut ke contoh sumber radiasi elektromagnetik yang buatan. Ada ledakan nuklir, penyinaran di bidang medis, osilasi listrik, penembakan elektron dalam tabung vakum pada keping logam, rangkaian listrik dengan transistor, atau juga bisa di jaringan listrik dengan tegangan tinggi. Kemudian faktanya, besar intensitas gelombang elektromagnetik itu sebanding dengan besar medan magnet maksimum atau Bmax dan medan listrik maksimum Emax. Secara matematis, I sama dengan BE per nu 0 atau I sama dengan Bmax dikali Emax dibagi nu 0 dikali sin kuadrat omega T dikurang K dikali X. Catatan, jika sin kuadrat omega T dikurang Kx sama dengan 1, maka Imax sama dengan Bmax dikali Mmax dibagi nu 0. Sejauh ini, ada berbagai manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik.
Gelombang elektromagnetik ini secara luas bisa dimanfaatkan mulai dari manfaatannya dalam bidang komunikasi, medis, hingga industri. Dalam bidang komunikasi, gelombang radio dan gelombang mikro digunakan untuk siaran radio, televisi, maupun telepon seluler. Di bidang medis, sinar X dimanfaatkan untuk memeriksa kondisi tulang dan organ dalam tubuh, sedangkan sinar gamma digunakan dalam terapi kanker. Sementara itu, dalam bidang industri, gelombang elektromagnetik digunakan untuk proses pemanasan, pengelasan, pengeringan bahan, serta pengujian kualitas produk. Pemanfaatan ini menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu memiliki peran penting dalam menunjang perkembangan teknologi dan kehidupan manusia. Selain memiliki banyak manfaat, pastinya radiasi gelombang elektromagnetik ini juga punya kekurangan loh. Jadi bahaya radiasi gelombang elektromagnetik itu terbagi menjadi dua, yaitu non-pengion, itu meliputi gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, dan cahaya tampak. Kemudian ada bahaya pengion, yaitu bahaya sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Yang pertama ada bahaya radiasi non-pengion. Pertama ada radiasi gelombang radio. Radiasi gelombang radio yang dipancarkan oleh handphone dan gadget lainnya dapat menimbulkan efek samping seperti kelelahan pada mata, sakit kepala, serta mengakibatkan efek stres dan mengacaukan sinyal pada saraf otak. Kemudian yang kedua ada radiasi gelombang mikro. Paparan radiasi gelombang mikro berlebihan dari ponsel atau microwave dapat mengakibatkan gangguan pada sistem saraf pusat seperti gangguan tidur, sakit kepala, hingga resiko terkena tumor. Yang ketiga, ada radiasi inframerah. Paparan sinar inframerah dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan itu seperti kulit terbakar, penuaan dini, serta katarak pada mata. Kemudian yang keempat, ada radiasi cahaya tampak. Cahaya tampak, terutama cahaya biru dari gadget, memiliki efek negatif pada kulit, seperti penuaan dini, hiperpigmentasi, dan kerusakan DNA, serta mengganggu kesehatan mata dengan menyebabkan sindrom penglihatan komputer dan potensi kerusakan retina. Kemudian ada radiasi gelombang pengion. Yang pertama contohnya adalah radiasi sinar UV atau yang biasa kita sebut sinar ultraviolet. Jadi radiasi sinar UV ini seharusnya diserap lapisan ozon. Radiasi ini dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak pada mata, dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Penggunaan radiasi UV ini pada bidang pertanian juga dapat mengakibatkan hujan yang bersifat asam, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua ada radiasi sinar X. Penggunaan sinar X yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan pada sel dan jaringan yang meningkatkan resiko kanker, serta kemunculan sindrom radiasi akut seperti mual, muntah, diare, dan pendarahan. Yang ketiga dan terakhir, ada radiasi sinar gamma. Penggunaan sinar gamma yang berlebihan dapat mengakibatkan peningkatan resiko kanker, sindrom radiasi akut, gangguan hormon, hingga mutasi genetik. Itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang radiasi sinar elektromagnetik. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, kita dapat memetik sedikit kesimpulan. Radiasi gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa medium dan membawa energi melalui osilasi medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus serta lurus terhadap arah rambatnya. Gelombang elektromagnetik memiliki berbagai jenis, mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma, yang masing-masing memiliki panjang gelombang,
frekuensi, dan energi yang berbeda-beda. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan.